Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk melaporkan hasil penelitian kelompok kami dengan judul Penentuan Klaster Wilayah Rawan Gempa Bumi di Indonesia dengan menggunakan algoritma Candidate Clustering melalui penelitian dosen pemula tahun 2023. Adapun tim peneliti kami terdiri dari saya Nurfida Dwitianti MSI selaku Ketua Peneliti, kemudian Siti Ayu Kumal SPD MSc, dan Sinta Dwi Handayani MPD selaku anggota tim peneliti. Kami berasal dari Universitas Indraprasta PGRI. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2023. Latar belakang penelitian ini adalah seperti diketahui bahwa Indonesia terletak pada batas pertemuan 3 lempeng besar dunia yang sangat aktif, sehingga pertemuan dan pergerakan yang terjadi di antara lempeng-lempeng tersebut berdampak pada terbentuknya jalur gempa, rangkaian gunung aktif, serta patahan-patahan yang dapat berpotensi menjadi sumber gempa. Sebagian besar wilayah di Indonesia merupakan wilayah yang paling banyak rawan gempa. Hanya beberapa daerah di Indonesia yang tidak terkena ancaman gempa, sehingga bagi orang-orang yang tinggal di daerah rawan gempa harus selalu waspada, karena gempa dapat datang kapan saja. Nah, kita bisa lihat pada tahun 2022 tercatat 10.792 kali gempa di Indonesia, 205 kejadian di antara 5 skala Richter, dan 10.587 kejadian di bawah 5 skala Richter. Dari data tersebut, 807 kejadian diantaranya merupakan gempa yang signifikan yang dapat dirasakan manusia, dan termasuk diantaranya gempa yang bersifat merusak. Nah, urgensi dari penelitian ini adalah perlu dilakukan identifikasi klaster untuk yang rawan kena gempa sehingga dapat meningkatkan upaya mitigasi untuk mengurangi dampak akibat bencana gempa bumi, termasuk kesiapan dalam menghadapi resiko, serta diharapkan kedepannya dari penelitian ini dapat dikembangkan dalam bentuk aplikasi software yang mendukung ke arah digital ekonomi. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi klaster wilayah yang rawan gempa bumi di Indonesia, serta mengetahui karakteristik dari hasil klaster yang terbentuk dengan menerapkan algoritma Candidate Clustering, serta membandingkan dengan beberapa algoritma klaster lainnya dalam memperoleh hasil klaster yang lebih baik dengan melihat nilai Showalter Coefficients. Kebaruan penelitian ini terletak pada datanya. Nah, data yang digunakan pada penelitian ini adalah data gempa bumi di Indonesia yang diambil dari data BMKG pada bulan Januari 2017 sampai Januari 2023. Dan keterbaruan selain itu terletak pada terdapat perbandingan untuk penentuan algoritma yang lebih baik dari beberapa algoritma clustering lainnya, meliputi DBSCAN, K-means, Fuji K-means, dan K-affini Propagation KAP dengan algoritma K-means, di mana pada artikel atau penelitian sebelumnya itu hanya membandingkan satu atau dua algoritma saja. Hasil penelitian ini adalah yaitu diperoleh pemetaan untuk klaster Camedoids yang optimal adalah 6 dengan melihat nilai Showalter-nya yaitu sebesar 0,315820 dibandingkan dengan jumlah klaster lainnya dia yang paling optimal. Nah, kemudian perbandingan dengan algoritma lainnya itu diperoleh nilai Showalter yang terbesar adalah DBSCAN dan K-means. Namun pada hasil grafiknya kita bisa lihat DBSCAN walaupun dia memiliki nilai Showalter tertinggi yaitu 0,5, hanya saja dia memiliki nilai negatif yang juga paling besar dibandingkan dengan K-means, yang artinya nilai negatif ini menunjukkan bahwa terjadi kekesalahan ya atau kekeliruan dalam mengklasterkan anggota-anggotanya. Nah, ini hasil karakteristik dari klasternya, itu ada 6 klaster, di mana kita punya kesimpulan bahwa ada beberapa wilayah yang perlu dilakukan mitigasi, langkah mitigasi karena besarnya potensi bencana yang akan terjadi, seperti wilayah yang masuk dalam klaster 2, di mana wilayah tersebut rata-rata mempunyai magnitudo gempa 5,16, yaitu kelas sedang, dan juga mempunyai rata-rata gempa dangkal. Luaran penelitian ini adalah berupa jurnal yang disubmit ke jurnal Resti yang singkat 2, statusnya in review, kemudian ini ada tambahan luarannya itu seminar dan proceeding di Unimus yang telah dilaksanakan 18 Oktober 2023. Sekian, terima kasih. Ya, hal ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.